Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Monica, NIM 1930 30 50 40. Dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, mata kuliah Psikometri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori klasik dan standar error of measurement atau SEM. Langsung saja, di sini langsung memasuki pengukuran dalam pendidikan meliputi pengukuran kemampuan tes dan pengukuran karakteristik alat ukur yang digunakan. Karakteristik alat ukur ditunjukkan oleh hasil analisis dari skor hasil pengukuran. Ada dua teori pengukuran yang saat ini masih digunakan dan dikembangkan, yaitu yang pertama teori tes klasik, disebut juga dengan classical check theory atau CTT, dan yang kedua teori tes modern, disebut juga sebagai teori respon item atau item respon teori atau IRT. Selanjutnya, definisi teori klasik. Teori tes klasik atau disebut teori skor murni klasik menurut Allen dan Yen tahun 1979 didasarkan pada suatu model aditif, yakni skor amatan merupakan penjumlahan dari skor sebenarnya dan skor kesalahan pengukuran dengan rumus X sama dengan T ditambah E, dengan X adalah skor amatan dan T skor sebenarnya dan yang E skor kesalahan pengukuran atau error score. Nah, kesalahan pengukuran yang dimaksudkan dalam teori ini merupakan kesalahan yang tidak sistematis atau acak. Kesalahan ini merupakan penyimpangan secara teoritis dari skor amatan yang diperoleh dengan skor amatan yang diharapkan, di mana SEM adalah standar error of measurement, S adalah standar deviasi, dan RX adalah reliabilitas menurut Brown tahun 1999. Menurut para ahli, ada beberapa kelemahan yang ada pada pendekatan teori klasik. Beberapa di antaranya adalah Hambleton dan kawan-kawan tahun 1991 dan Lord tahun 1980. Mereka menjelaskan bahwa kelemahan-kelemahan tes teori klasik adalah yang pertama, statik butir tes sangat tergantung pada karakteristik subjek yang dites. Yang kedua, taksiran kemampuan peserta tes sangat tergantung pada butir tes yang ditunjukkan. Yang ketiga, kesalahan baku penaksir skor berlaku untuk semua peserta tes, sehingga kesalahan baku pengukuran tiap peserta dan butir soal tidak ada. Yang keempat, informasi yang disajikan terbatas pada menjawab benar atau salah saja, tidak memperhatikan pola jawaban peserta tes. Dan yang terakhir adalah yang kelima, asumsi tes paralel sudah dipenuhi. Lanjut, syarat teori klasik. Yang pertama, validitas. Menurut Nunali 1978, validitas suatu alat ukur adalah sejauh mana alat itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Terhadap atribut psikologis, validitas sangat sulit dicapai. Hal ini karena pengukuran terhadap variabel psikologis dan sosial mengandung kesalahan yang lebih banyak dibandingkan variabel yang bersifat fisik. Validitas berdasarkan kriteria dibedakan menjadi dua. Yang pertama, validitas prediktif, dan yang kedua, validitas konkuren. Validitas isi terhadap suatu instrumen menurut Lawrence 1994 itu menjelaskan bahwa validitas isi itu
representativitas terhadap kemampuan khusus yang harus diukur, sedangkan validitas konstruk adalah validitas yang menunjukkan sejauh mana instrumen mengungkap suatu trait yang hendak diukurnya. Yang kedua, reabilitas. Menurut Mehrens dan Lehman 1973, reabilitas adalah derajat keajengan di antara dua hasil pengukuran pada objek yang sama. Tes dikatakan reliable itu ketika hasil pengukuran mendekati keadaan peserta yang sebenarnya. Dan yang ketiga, tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan tes biasanya disimpulkan dengan PI, yang dimana merupakan salah satu parameter yang sangat berguna dalam penganalisisan tes. Dan yang keempat, yang terakhir, daya pembeda. Untuk menentukan daya pembeda dapat digunakan indeks diskriminasi, indeks korelasi biseral, indeks korelasi poin biserial, dan indeks keselarasan pada analisis butir dalam penelitian. Ini hanya digunakan indeks korelasi poin biserial. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.